Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dwi Lutfi Hadi. Saya berasal dari prodi atau jurusan Teknik Pertanian. NPM saya yaitu 2214071001. Di sini saya akan menyampaikan resum PKKMB 2022. PKKMB hari pertama. Materi yang pertama yaitu membahas tentang peran kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. UU ITE satu atau sekelompok data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, foto, rancangan, dan elektronik data ID, surat elektronik, telegram, telekopi, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diubah atau diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. UU yang mengatur tentang kejahatan digital. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2 memiliki muatan perjudian. Ayat 3 memiliki muatan pencemaran nama baik. Ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pemanfaatan TI dan teknologi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia dan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa contoh pelanggaran nyata di dunia maya: pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, penipuan kartu kredit, illegal akses judi online. Adapun beberapa manfaat dari UU ITE yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut trik singkat untuk terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Pengguna internet harus lebih menyaring konten dan lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi. Materi kedua yaitu membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Perundungan, perilaku tidak menyenangkan bagi secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying terjadi di lingkungan sekolah, rumah, dan media sosial. Jenis-jenis bullying yaitu bullying fisik, verbal, mental, kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, dan perilaku nonverbal langsung. Materi ketiga yaitu membahas tentang pengakuan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Zaman dahulu dipimpin oleh Khalifah Quraisydin Umar Utsman Ali Abu Bakar menyampaikan khalifah di dunia dari zaman Nabi Muhammad. Pada tahun 1914, Kiai Hasyim Hasan, khilafah pasti akan bubar, negara yang berbasis agama akan bubar. Habul wakan minal iman, membentuk karakter umat Indonesia. Indonesia bukan hanya negara Islam, tapi negara harus beragama. Silahkan menuntut ilmu di negeri Timur Tengah, Barat, tapi pulanglah membawa ilmu tanpa membawa budayanya. PKKMB hari kedua. Tema yang pertama yaitu membahas tentang MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kebinekaan global. Dan yang keenam, berakhlak mulia. Dasar hukum MBKM. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif. Materi yang kedua yaitu membahas tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup. Beberapa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, dan obat-obatan, dan seterusnya. Lingkungan buatan, pemukiman yang kumuh, lingkungan sosial, perubahan, gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Tujuan MBKM mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. PKKMB hari ketiga. Materi yang pertama yaitu membahas tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, kemajuan suatu bangsa, inovasi atau kreativitas, link atau network, teknologi, dan SDA. Disinilah pentingnya peran perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menghadapi tantangan mempersiapkan mahasiswa untuk revolusi industri. Perlunya fokus pada TIK dan teknologi masa depan, pendidikan, dosen, dan belajar sepanjang hayat. Bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital. Yang pertama, klaster teknologi informasi yang meliputi kecerdasan buatan, mesin pembelajaran, otomasi, keamanan siber, big data, dan analis data. Yang kedua, klaster bioteknologi, ilmu biomedis, teknik biomedis, pemetaan struktur, fungsi, dan rekayasa gen, dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, klaster tentang iklim, energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Yang keempat, klaster keempat berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia seni, digital, desain digital, dan teknologi kreatif. Fakta plagiarisme. Plagiarisme dan segala bentuk kejahatan akademik. Jenis-jenis ketidakjujuran akademik. Yang pertama, plagiarisme, yang kedua, penulis bayaran, dan yang ketiga, kolusi. Akibat plagiarisme, malas belajar, tidak terlatih, dan plagiat. Materi yang kedua yaitu membahas tentang sekolah versus kuliah. Sekolah, bukan SKS, satu kelas temannya sama, satu kelas jumlahnya tetap, belajar banyak dituntun guru, tugas guru mengajar, tahun masuk dan tahun lulus umumnya sama. Dan kuliah, SKS, temannya bisa berbeda-beda, jumlahnya bisa berbeda-beda, belajar lebih mandiri, dosen mengajar lebih cepat, tugas dosen mengajar, meneliti, mengabdi. Ada skripsi, dan tahun masuk dan tahun lulus bisa berbeda-beda. PKKMB hari keempat yaitu membahas tentang sikap dan perilaku kita saat nanti kuliah, pengenalan dosen dari jurusan teknik pertanian, dan membagi dosen pembimbing akademik, dan ditutup dengan melihat lab-lab yang ada di teknik pertanian. Ada berbagai lab yang ada di teknik pertanian, yaitu ada laboratorium rekayasa sumber daya air dan lahan, laboratorium rekayasa bioproses dan pasca panen, laboratorium daya dan alat mesin pertanian, laboratorium rekayasa sumber air dan tanah, dan ada ruang dosen, sekretaris jurusan, ketua jurusan, sekretariat jurnal, dan ada ruang komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.